Hai Healthy, saya Lydia Maria, mahasiswi program studi D3 Kebidanan Medan, semester 3, kelas 2B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan fisik dan psikologi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. According to NICHD, National Institute of Child Health and Human Development, pregnancy usually lasts about 40 weeks, or just over 9 months, as measured from the last menstrual period to delivery. Maka dari itu, ibu hamil mengalami perubahan-perubahan pada dirinya, baik secara fisik maupun psikologis. Dengan terjadinya perubahan tersebut, maka tubuh mempunyai kebutuhan khusus yang harus terpenuhi. Kebutuhan fisik dan psikologis ibu hamil yang harus dipenuhi tidak sama dengan ketika sebelum hamil. Karena ibu hamil harus memenuhi untuk pertumbuhan janin, plasenta, maupun dirinya sendiri. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang kebutuhan fisik pada ibu hamil. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang kebutuhan oksigen. Pada kehamilan 32 minggu atau lebih, ibu sering mengeluh sesak nafas atau pendek napas. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen si ibu, dapat melakukan senam pernapasan seperti ini. Lakukan dengan posisi berdiri atau sambil berjalan. Yang pertama, mulut tertutup. Yang kedua, tarik nafas sedalam mungkin dan mengeluarkan secara perlahan-lahan. Yang ketiga, lakukan senam pernafasan ini supaya mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, ada kebutuhan nutrisi. Pada trimester pertama, pertumbuhan dan perkembangan janin masih berlangsung lambat, dan kebutuhan ini sama dengan wanita dewasa umumnya. Nah, keluhan yang ditimbulkan antara lain ada nafsu makan berkurang, mual, pusing, atau ngidam makanan yang aneh-aneh. Nah, keluhan tersebut dapat berakibat asupan nutrisi si ibu berkurang. Maka itu, ibu perlu mengkonsumsi makanan yang sehat dan mengandung zat seperti asam folat atau vitamin B9, vitamin B6, dan zat besi. Pada trimester kedua, keluhan mual dan muntah si ibu mulai berkurang. Lalu terjadi penumpukan lemak sebagai persiapan pembentukan ASI yang menyebabkan pembesaran payudara si ibu. Nah, maka dari itu, ibu wajib mengkonsumsi kalsium dan vitamin D, dan asam lemak omega 3. Pada trimester ketiga, nafsu makan si ibu sudah membaik, cenderung si ibu merasa lapar terus. Konsumsi makanan yang bergizi sangat dianjurkan pada trimester ini, karena untuk persiapan kesehatan si ibu menjelang kelahiran nanti, seperti karbohidrat, protein, dan vitamin K. Yang ketiga, ada pemberian obat-obatan. According to NHS Medicine for Pregnancy, most medicines taken during pregnancy cross the placenta and reach the baby. Before taking any medicine when you're pregnant, check with your pharmacy, midwife, or doctor that is suitable or not. And then, not all natural remedies or complementary therapies are safe in pregnant. If you decide to use these therapies, you should always consult a qualified practitioner. Yang keempat, ada personal hygiene. Pada ibu hamil, fungsi ekskresi dan keringat bertambah. Maka dari itu, ibu diharapkan menjaga kebersihan, terutama perawatan kulit. Nah, selain itu, ibu menjaga perawatan gigi, karena saat hamil sering terjadi karies di sekitar gigi ibu. Lalu, ibu juga harus bijak dalam memilih pakaian yang longgar, bersih, dan menyerap keringat. Lalu, memakai bra yang bisa menyokong payudara, serta tidak memakai sepatu yang berhak tinggi. Yang kelima, ada eliminasi. Pada trimester pertama, frekuensi BAK meningkat karena kandung kencing tertekan oleh pembesaran uterus. Untuk BAB normal dengan konsistensi lunak. Pada trimester kedua, frekuensi BAK normal kembali karena uterus telah keluar dari rongga panggul. Pada trimester ketiga, frekuensi BAK meningkat karena menurunnya kepala ke PAP. Untuk BAB sering terjadi obstipasi atau sembelit karena hormon progesteron meningkat. Maka dari itu, wanita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat, seperti sayuran. Yang keenam, ada seksualitas. Pada trimester pertama, biasanya gairah seks menurun karena ibu tidak nyaman dan merasa cepat lelah. Nah, pada trimester kedua, gairah seks dapat dilakukan ketika ibu sudah terbiasa dengan kondisi kehamilannya. Pada trimester ketiga, gairah seks menurun lagi karena rasa nyaman semakin berkurang, karena pegel di punggung dan di pinggul, tubuh bertambah berat dengan cepat, nafas lebih sesak karena bertambahnya besar janinnya. Yang ketujuh, ada mobilisasi dan body mechanic. Ibu hamil boleh melakukan kegiatan, aktivitas fisik seperti biasa, selama kehamilan tidak terlalu melelahkan, seperti duduk, posisi tidur,
bangun dari berbaring, membungkuk dan mengangkat, lalu berjalan. Untuk berjalan ini, ibu hamil disarankan untuk tidak memakai sepatu yang berhak tinggi. Yang kedelapan, ada exercise atau senam hamil. Senam hamil ini bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih otot-otot, sehingga dimanfaatkan untuk berfungsi secara optimal dalam persalinan normal. Nah, langkah-langkahnya ada jalan-jalan saat hamil, senam pernafasan, senam kaki, senam relaksasi, jongkok dan bangun di tempat tidur, mengepel lantai, merangkai di lantai, melatih kontraksi dan relaksasi otot dasar panggul, senam panggul, lalu sikap tegak senam panggul. Yang kesembilan ada istirahat tidur. According to family doctor about sleep and pregnancy, lack of sleep during pregnancy has been to a number of complications, including preeclampsia and premature birth. There are also ways to encourage good sleep habits. This is called good sleep hygiene. Like be consistent with your sleep schedule, priority sleep, exercise, but don't exercise at bedtime. Keep daytime naps short. Do not keep a television, computer, or other gadgets in your bedroom. And then, do not eat at the bedtime. Yang ke-10 ada imunisasi. Imunisasi ini dilakukan pada trimester pertama dan kedua, pada kehamilan 3-5 bulan dengan interval minimal 4 minggu. Suntikan TT ini melindungi ibu dan bayinya dari penyakit tetanus neonatorum. Nah, yang terakhir, yang ke-11 ada traveling. Jika ibu hamil menikmati liburan, akan memberikan ia suasana tenang, udara bersih, makan makanan yang lezat, olahraga yang menyenangkan, dan banyak beristirahat. Walaupun perjalanan itu sendiri bukanlah penyebab abortus atau persalinan prematur, tetapi si ibu harus tetap waspada dan berhati-hati. Oke, selanjutnya ada kebutuhan psikologis pada ibu hamil. Ibu hamil juga memerlukan kebutuhan psikologis pada dirinya. Nah, yang pertama ada dukungan dari suami. Nah, suami tidak hanya diperlukan untuk menyiapkan biaya persalinan dan mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi suami penting untuk memperhatikan keadaan istrinya selama hamil. Nah, yang kedua ada dukungan dari keluarga. Penerimaan kehadiran anggota baru tidak hanya dari suami saja. Ayah ibu kandung maupun mertua, juga saudara kandung maupun saudara dari suami juga perlu memperhatikan dengan sering berkunjung atau menanyakan keadaan kehamilan si ibu, bisa melewat SMS atau telepon. Nah, yang ketiga ada support dari tenaga kesehatan pada ibu hamil. Nah, tenaga kesehatan yang paling dekat dengan ibu hamil adalah bidan. Dukungan dari bidan sangat diperlukan ibu hamil, seperti bidan melayani ibu dengan baik dan ramah, bidan menjalin hubungan baik dan saling percaya, bidan memberi kesempatan pada ibu untuk bertanya dan menjawab setiap pertanyaan dengan jelas, bidan meyakinkan bahwa ibu akan melalui kehamilan dengan baik, bidan memberi semangat pada ibu dalam rangka menghadapi persalinan, bidan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi ibu hamil, dan juga bidan meyakinkan bahwa akan mendampingi selama dalam ibu hamil dan persalinan. Yang keempat, rasa aman dan nyaman selama kehamilan. Untuk memperoleh kedua tersebut, ibu hamil sendiri harus dapat menerima kehamilannya dengan senang hati. Dan orang-orang sekitarnya pun turut ikut serta, terutama dari orang terdekat, yaitu bapak dari bayi yang dikandungnya. Yang kelima, persiapan menjadi orang tua. Ibu hamil harus menyiapkan dirinya menjadi seorang ibu, karena akan bertambah beban dan tanggung jawabnya karena kehadiran si bayinya. Karena mungkin si ibu nantinya akan lebih repot dalam menjaga bayinya, kurang tidur, kurang waktu merawat tubuhnya, tidak dapat bekerja seperti biasanya, kurang waktu rekreasi, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, untuk menjadi orang tua, kita perlu persiapan yang matang-matang. Nah, yang terakhir ada persiapan sibling. Kehadiran seorang adik baru dalam rumah dapat menyebabkan perasaan cemburu dan merasa si adik adalah saingannya, atau biasa disebut rival sibling. Untuk mencegah itu semua, maka anak tersebut sudah disiapkan untuk menerima kelahiran adiknya. Nah, sejak adik dalam kandungan, diajarkan untuk komunikasi dengan adiknya dengan cara diajak meraba perut ibunya ketika ada gerakan janin. Lalu, ketika adiknya sudah lahir, diberitahu juga dengan diminta mengambilkan popok untuk adiknya, sehingga sang kakak merasa senang dan bisa menerima adiknya. Sekian dari penjelasan saya mengenai kebutuhan dasar fisik dan psikologis pada ibu hamil. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat.